Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, angkatan 2024. Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dasar manajemen dengan tema pemimpin dalam organisasi. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Veronica Kemba dengan NIM 2024210011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik penting, yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memegang peran utama dalam kelancaran seluruh aktivitas organisasi. Melalui komunikasi, segala ide, instruksi, dan koordinasi bisa berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan kesulitan mencapai sebuah tujuan. Latar belakang. Dalam kehidupan organisasi, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Setiap organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, maupun organisasi sosial, terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka membawa nilai-nilai, pengalaman, harapan, bahkan cara berpikir yang beragam. Agar semua individu ini dapat bekerja sama dan bergerak menuju tujuan yang sama, diperlukan satu mekanisme penghubung yang kuat, yaitu komunikasi. Komunikasi dalam organisasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi fondasi yang menentukan bagaimana sebuah organisasi berfungsi. Melalui komunikasi, pemimpin menyampaikan visi dan arah kebijakan organisasi. Melalui komunikasi pula, karyawan melaporkan kinerja, menyampaikan pendapat, berbagai ide, maupun memberikan umpan balik. Setiap pengambilan keputusan, setiap bentuk koordinasi, bahkan penyelesaian konflik, semuanya terjadi melalui proses komunikasi. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak kegagalan organisasi yang justru berawal dari kegagalan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang kecil bisa menimbulkan salah tafsir, kesalahpahaman, bahkan konflik berkepanjangan yang merusak hubungan antara individu atau antara tim. Sebaiknya organisasi yang mampu membangun sistem komunikasi yang efektif biasanya mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Lebih jauh lagi, di era modern saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi begitu pesat, pola komunikasi dalam organisasi juga ikut mengalami perubahan. Komunikasi tidak lagi terbatas pada percakapan tatap muka, tetapi juga berlangsung melalui berbagai media digital, seperti email, video konferensi, media sosial organisasi, bahkan platform. Komunikasi berbasis aplikasi yang memungkinkan kolaborasi lintas waktu yang tepat. Perubahan ini tentu membawa tantangan baru sekaligus peluang baru bagi organisasi dalam membangun komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami secara mendalam apa itu komunikasi organisasi, bagaimana prosesnya berlangsung, jenis-jenis komunikasi yang ada, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam sebuah organisasi.
Dengan pemahaman ini, kita dapat mengembangkan strategi komunikasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi pada dasarnya adalah proses di mana informasi, gagasan, emosi, dan simbol disampaikan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain dalam lingkungan organisasi. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk menciptakan kesepahaman, menyamakan persepsi, dan memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur dan proses komunikasi. Agar komunikasi berjalan efektif, terdapat beberapa unsur yang selalu hadir dalam proses komunikasi organisasi, yaitu 1. Pengiriman pesan. Pengiriman pesan merupakan orang atau kelompok yang memulai komunikasi. Seorang pengirim harus benar-benar memahami apa itu pesan yang ingin disampaikan dan kepada siapa pesan itu dituju. 2. Encoding. Encoding merupakan proses di mana ide atau informasi dikonversikan ke dalam bentuk simbol, seperti kata-kata, gambar, atau bahasa tubuh. Misalnya, manajer yang ingin memotivasi karyawan harus memiliki kata-kata yang tepat agar karyawan merasa termotivasi. 3. Saluran atau channel. Saluran atau channel merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 4. Penerima pesan. Penerima pesan merupakan orang atau kelompok yang menerima dan menafsirkan pesan tersebut. 5. Decoding. Decoding merupakan proses di mana penerima menerjemahkan simbol-simbol tersebut menjadi sebuah makna. Seringkali masalah tersebut muncul di tahap ini, terutama jika penerima memiliki latar belakang, pengetahuan, atau persepsi yang berbeda. 6. Umpan balik. Umpan balik merupakan respon yang diberikan seorang penerima. Misalnya, pertanyaan klarifikasi, anggukan kepala, atau komentar yang baik. 7. Gangguan atau noise. Gangguan atau noise merupakan semua faktor yang menghambat komunikasi. Noise bisa berupa suara bising, sinyal internet yang buruk, atau bahkan emosi negatif seperti stres yang mengganggu pemahaman. Memahami proses ini sangat penting karena komunikasi organisasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan itu dipahami dengan benar. Jenis-jenis komunikasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu berdasarkan cara penyampaiannya. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Contohnya seperti presentasi di rapat, telepon, atau video call. Keunggulannya, kita bisa langsung mengklarifikasi bila ada kesalahpahaman. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, seperti ekspresi wajah, gerakan, intonasi suara, dan simbol. Misalnya, tersenyum saat menyapa rekan kerja menunjukkan keramahan. Seringkali, komunikasi nonverbal menyampaikan makna yang lebih dalam dari kata-kata. 3. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan
komunikasi yang dilakukan melalui media tulisan seperti email, memo, surat, atau laporan. Keunggulannya, pesan bisa terdokumentasi dan dibaca ulang kapan saja. Namun, jika tidak hati-hati, tulisan bisa menimbulkan interpretasi ganda. Berdasarkan arah aliran komunikasi, yaitu 1. Vertical downward, merupakan dari pemimpin ke bawahan, berisi perintah atau arahan dan kebijakan. 2. Vertical upward. Vertical upward merupakan dari bawahan ke atasan, misalnya sebuah laporan, saran, atau keluhan. 3. Horizontal. Horizontal merupakan antara karyawan dengan tingkatan jabatan yang sejajar. Penting untuk koordinasi antara departemen. 4. Diagonal. Diagonal merupakan lintas jabatan dan departemen, misalnya staf bagian pemasaran, komunikasi dengan manajer produksi. Formal yaitu mengikuti prosedur resmi organisasi. 5. Informal. Informal merupakan percakapan spontan di luar saluran resmi, misalnya obrolan santai di kantin. Dengan memahami jenis-jenis komunikasi ini, organisasi bisa merancang strategi komunikasi yang lebih efektif sesuai kebutuhan. Manfaat komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informasi. Fungsi informasi yaitu memastikan setiap individu memiliki data dan fakta yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. 2. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol yaitu memungkinkan manajemen mengarahkan perilaku karyawan sesuai aturan organisasi. 3. Fungsi motivasi. Komunikasi yang baik dapat membangun rasa percaya diri, semangat kerja, dan memberikan komitmen pada karyawan. 4. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif yaitu memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide, aspirasi, perasaan, dan unek-uneknya. Organisasi dengan komunikasi yang sehat biasanya akan memiliki karyawan yang lebih puas, terlibat, dan produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam organisasi, yaitu 1. Perbedaan persepsi. Setiap orang bisa menafsirkan pesan secara berbeda karena latar belakang pendidikan, budaya, atau pengalaman. 2. Hambatan bahasa dan semantik, yaitu penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak dipahami semua pihak dapat menimbulkan kebingungan. 3. Gangguan fisik. Gangguan fisik yaitu seperti suara bising, ruangan yang tidak nyaman, atau masalah alat komunikasi. 4. Gangguan psikologis, yaitu kondisi emosi seperti marah, stres, atau cemas bisa mempengaruhi cara seorang menerima pesan. 5. Ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam sebuah organisasi yang sangat hierarkis, bawahan mungkin merasa takut atau enggan menyampaikan sebuah pendapat. 6. Hambatan teknis, misalnya seperti koneksi internet yang buruk saat video konferensi, email yang terlambat, atau sistem informasi teknologi yang gagal. Semua faktor ini harus diantisipasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif.
Prinsip-prinsip komunikasi. Ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar komunikasi dalam organisasi dapat berjalan efektif. 1. Keterbukaan, yaitu bersikap jujur, transparan, dan bersedia menerima pendapat orang lain. 2. Kejelasan, yaitu pesan harus disampaikan secara sederhana agar dapat dipahami oleh orang lain, dan hindari istilah yang rumit. 3. Ketepatan. Informasi yang disampaikan harus akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penerima. 4. Empati. Empati yaitu memahami kondisi dan perasaan orang yang kita ajak untuk berbicara. 5. Kesesuaian konteks, yaitu komunikasi harus menyesuaikan dengan situasi, budaya organisasi, dan hubungan antara individu. Teknik-teknik komunikasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, kita bisa menerapkan beberapa teknik berikut, yaitu 1. Mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh saat lawan bicara menyampaikan pesan. Jangan langsung menyela. 2. Bahasa tubuh yang positif. Kontak mata, senyuman, dan sikap tubuh terbuka membuat komunikasi lebih nyaman. 3. Klarifikasi. Bila ragu, tanyakan kembali untuk memastikan maksud dari pesan tersebut. 4. Gunakan media yang tepat. Tidak semua pesan cocok dikirim lewat pesan teks. Kadang perlu tatap muka. 5. Kelola emosi. Hindari menyampaikan pesan penting saat sedang marah atau emosi. Teknik-teknik sederhana ini bisa membawa perubahan besar dalam sebuah organisasi. Penutup. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan jantung kehidupan organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan kesulitan mengatur koordinasi, pengambilan keputusan menjadi lambat, dan potensi konflik yang meningkat. Namun sebaliknya, komunikasi yang baik mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kerja sama tim, dan membangun suasana kerja yang sehat. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi perlu terus dikembangkan oleh setiap individu dalam organisasi. Karena komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi soal bagaimana kita membangun pemahaman bersama. Demikian pembahasan kita tentang pemimpin dalam organisasi. Semoga bisa menambah pemahaman tentang bagaimana pemimpin dengan hati, bukan sekedar posisi. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.